Hello everyone, how are you? Allow me to introduce myself. My name is Wareda Siti Dorifah, first grade A, Arabic Language and Literature Study Program. Nah, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pertama, introduce, yang kedua, question yes or no, yang ketiga question words, and yang terakhir yaitu preposition of pledge. Nah, yang pertama, insya Allah saya akan menjelaskan sedikit tentang introduce. Nah, introduce apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti perkenalan. Jadi, introduce ini meliputi perkenalan seperti itu. Dalam bahasa Inggris, introduce itu terbagi menjadi dua kategori, meliputi siapa dan kepada siapa seseorang dikenalkan. Nah, yang pertama itu introducing self. Nah, apa yang disebut dengan introducing self itu sendiri? Yang dimaksud dengan introducing self adalah memperkenalkan diri kita sendiri kepada orang yang baru pertama kita bertemu atau kepada orang lain. Nah, lebih bagusnya apabila kita memperkenalkan diri kepada orang lain, kita harus memulainya dengan salam pembuka atau kalimat pembuka. Contohnya seperti kata hello atau hi, seperti itu. Atau kita juga bisa melihat situasi. Apabila situasinya pagi, kita bisa juga mengucapkannya hello, good morning, dan sebagainya. Nah, setelah kita itu mengucapkan salam buka, barulah kita menyampaikan sedikit informasi tentang diri kita sendiri. Itu juga tergantung situasi dan tergantung siapa orang yang kita diajak bicara. Mengapa kita sebelum berbicara hal apapun kepada orang lain kita harus memperkenalkan diri? Karena dengan memperkenalkan diri, orang itu mengetahui dengan siapa dirinya berbicara. Seperti itu. Nah, apabila kita sudah memberikan sedikit informasi ya tentang diri kita, itu juga tergantung situasi dan tergantung orang yang kita diajak bicara oleh kita itu alangkah baiknya menanyakan kabar dirinya. Mengapa? Dengan mengucapkan kabar atau menanyakan kabar supaya obrolan itu lebih nyaman karena kita mengetahui kondisinya seperti apa. Dalam bahasa Inggris bisa juga dengan ucapan how are you? Apa kabarmu? Nah, ini tuh hal biasa ya yang suka diucapkan menanyakan kabar dalam bahasa Inggris. Tetapi ada banyak juga kalimat atau ucapan selain kata how are you, tapi maknanya seperti how are you. Contohnya, how are you doing? How is it going? And how have you been? Nah, kata-kata tadi itu seperti how are you doing, how have you been, how is it going, itu ucapan untuk menanyakan kabar, tapi maknanya seperti how are you, seperti itu. Dan apabila kita ingin menutup percakapan tersebut, kita itu harus mengucapkan ucapan penutupnya dengan hal yang menyenangkan. Contohnya seperti I'm happy to see you. Saya senang bertemu denganmu. Dan apabila kita ingin berpisah atau berakhir pertemuan tersebut, perbicaraan tersebut, alangkah baiknya kita itu membicarakan atau mengucapkan kata-kata terakhir, karena apabila kita mengucapkan kata-kata terakhir itu untuk memberikan kesan pada pertemuan terakhir. Dalam bahasa Inggris bisa juga dengan ucapan see you atau selamat tinggal. Nah, apabila kita mengetahui akan
bertemu lagi di lain waktu pada pertemuan yang kita sudah ketahui kapan waktunya, maka setelah kata see you itu ditambahkan dengan waktu yang kita maksudkan. Contohnya seperti apabila kita bertemunya apabila kita mengetahui bahwa bertemunya besok, maka see you tomorrow, sampai jumpa besok. Apabila kita mengetahui bahwa minggu depan akan ada pertemuan lagi, kita juga bisa mengucapkannya dengan see you next week, sampai jumpa minggu depan, seperti itu. Nah, itu sedikit penjelasan tentang introducing self. Nah, yang kedua, introduce dalam bahasa Inggris itu ada introducing authors. Nah, apa yang dimaksud dengan introducing authors itu? Introducing authors adalah memperkenalkan seseorang kepada orang lain yang sudah kita kenal. Seperti itu. Jadi, kita memperkenalkan seseorang yang teman kita misalkan, dan dikenalkan kepada orang lain yang sudah kita kenal juga. Contohnya seperti ucapan I would like to introduce you to Elsa. Saya akan memperkenalkan Anda ke Elsa. Atau bisa juga dengan ucapan Do you know Elsa? Apakah kamu mengetahui Elsa atau kenal Elsa? Atau bisa juga dengan ucapan Rivaldi. This is Elsa, my friend. Rivaldi, ini Elsa, teman saya. Seperti itu. Jadi perbedaan antara introducing self dan introducing author itu, apabila introducing self itu memperkenalkan diri kita sendiri kepada orang yang baru kita ketemu atau kepada orang lain yang belum sama sekali kita kenal, sedangkan introducing author itu adalah memperkenalkan seseorang kepada orang lain yang sudah kita kenal. Seperti itu. Itu sedikit menjelaskan tentang introducing. Bagian yang kedua yaitu tentang question yes or no. Nah, apa yang dimaksud dengan question yes or no? Question yes or no merupakan salah satu jenis pertanyaan dalam bahasa Inggris yang jawabannya harus pilih, itu mau yes atau no. Jadi apabila kita dihadapkan dengan pertanyaan yes or no atau question yes or no, kita pilih jawabannya yes atau no. Kelihatannya seperti mudah, tapi question yes or no ini harus menggunakan rumus, yaitu verb, subject, and main verbs. Yang dimaksud verb di sini yaitu auxiliary verb and modal verbs. Auxiliary verb meliputi is, am, are, do, does, was, were, dan lain-lain. Modal verbs meliputi can, will, might, could, would, should, dan lain-lain. Contohnya, are you mad at me? Are sebagai auxiliary verb, you sebagai subject, mad sebagai main verbs. Dan yang ketiga ada question words. Question words adalah kumpulan kata untuk menanyakan waktu, cara, alasan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang preposition. Preposition adalah kata depan atau kata yang menunjukkan hubungan antara objek dengan kata lainnya dalam suatu kalimat. Preposition itu ada banyak, salah satunya ada preposition of place. Nah, preposition of place ini adalah suatu kata yang menunjukkan tempat. Contohnya seperti kata in, on, beside, behind, between, dan sebagainya. Contohnya seperti my phone is in my bag. Telepon saya ada di dalam tas. Nah, yang menjadi preposition place di sini itulah in, kata in. Seperti itu.